Oke, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Haryana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, Pak, baik. Mau Bu, saya mengganggu waktunya sebentar karena ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu tentang pembelajaran saya alami pada saat ini, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Apa yang Bapak ingin ceritakan kepada saya, Pak, tentang masalah Bapak? Oh, begini, Bu. Eh, Kondisi sekolah kita dalam hal literasinya itu masih kurang, Bu. Terutama kemarin ada permintaan data dari rapor pendidikan bahwa sekolah kami khususnya SD Imperial Sali menunjukkan nilai rating literasinya itu agak rendah, Bu. Kemudian kemarin saya sudah print itu rapornya. Kemudian saya hubungkan dengan metode saya pembelajaran di kelas. Nah, memang ini dia berhubungan, Bu, karena memang yang saya lakukan artinya tidak sesuai dengan harapan, Bu, seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Pak, ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan anak murid Bapak ini kemampuan literasinya rendah, Pak? Jadi apa penyebabnya? Ya itulah Bu, karena saya sudah menggunakan berbagai macam cara untuk bagaimana cara meningkatkan literasinya seperti eh, saya bimbing untuk belajar menyebutkan angka-angka atau menirukan huruf, kemudian membuat frase, kemudian membuat kalimat, dan akhirnya saya lihat perkembangannya justru artinya hasil yang dicapai sampai saat ini masih kurang, Bu. Oh, berarti intinya itu tidak sesuai dengan harapan ya, Pak, ya? Kalau boleh saya tahu pada saat mengajar itu, Bapak menggunakan sumber belajar apa atau metode apa ya, Pak? Sebenarnya metode yang saya gunakan ya memang artinya saya seperti yang dulu kita gunakan artinya metode ceramah, kemudian istilahnya menggunakan sumber belajar yang ada di kelas seadanya, kemudian routing itu tiap hari lakukan. Jadi mungkin itu penyebabnya anak-anak menjadi terkesan tidak bisa menangkap pelajaran. Ya seperti itu, Bu. Jadi menurut Bapak apakah metode-metode yang Bapak lakukan tadi atau sumber belajar yang Bapak gunakan tadi itu dapat menghambat minat belajar murid atau bagaimana, Pak? Saya pikir kalau menghambat mungkin tidak, Bu. Mungkin saya lihat mungkin daya minat anak-anak itu cenderung kurang, kemudian metode barangkali yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan juga karena sekarang metode saya lihat itu metode di pendidikan dasar itu khususnya fase A itu memang tidak diwajibkan, Bu, dalam menghitung atau membaca khususnya dari lulusan TK itu tidak memiliki dasar dalam kalistung seperti itu, Bu. Hmm. Jadi sekarang apa rencana Bapak ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Rencana kedepannya saya sudah membuat sebuah map, artinya sebuah gambaran bahwa memang betul bahwa setiap pembelajaran itu harus mengkondisikan keadaan anak, di mana anak itu kita lihat daya minatnya dalam belajarnya bagaimana, khususnya dalam membaca dan menghitung. Mungkin barangkali rencana saya akan membuat berbagai atau membuat variasi pembelajaran, mungkin pembelajaran secara diferensiasi atau pembelajaran secara kontekstual sehingga anak-anak itu artinya bisa belajar dengan baik dan menyenangkan seperti itu, Bu. Kalau mendengar rencana Bapak itu ya bagus sekali, Pak, sebenarnya rencananya. Nah, setelah tadi adanya rencana Bapak, nah sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini?
Ya, komitmen betul. Komitmen itu memang harus dijaga. Kenapa? Ketika kita membuat rencana pembelajaran tanpa adanya komitmen, percuma saya, Bu. Kenapa? Komitmen itu penting karena kalau rencana yang kita susun dengan baik, baru kita laksanakan dengan baik, pasti hasilnya juga baik. Misalnya, saya berkomitmen membuat pembelajaran yang diferensiasi atau pembelajaran secara kontekstual. Nah, itu harus saya lakukan secara bervariasi dan kontinuitas, artinya berkesinambungan, tidak berhenti pada saat ada teguran atau perintah dari atasan baru kita lakukan. Setidaknya komitmen itu yang harus kita jaga, jangan sampai kendor seperti itu, Bu. Jadi intinya Bapak ini berkomitmen untuk konsisten ya Pak menjalankan rencana Ya, Bapak ini. ya betul sekali, Bu. Jadi, Ya, jadi sekarang kan tadi sudah ada rencana, sudah ada komitmen. Nah, dalam menjaga komitmen ini siapa saja yang Bapak harapkan mendapat bantuan dari mereka atau dengan siapa saja Bapak akan berkolaborasi untuk menciptakan komitmen tadi itu, Pak? nah, ya betul. Pertanyaan tadi Ibu mengenai dengan siapa saya harus berkolaborasi mengenai permasalahan ini. Tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah, Bu. Terutama saya bersama dengan guru-guru yang berada di fase A, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kemudian juga mungkin dari kepala sekolah, pengawas. Nah, karena di sekolah juga Bu tidak ada belum ada terbentuk itu komunitas praktisi. Otomatis ya, kita melakukan kolaborasi secara individu dengan teman-teman bagaimana pendapatnya mengenai mengenai pembelajaran yang akan kita laksanakan Bu seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak tadi itu berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, ataupun pihak-pihak yang terkait ya biasa disebut dengan stakeholder yang ada di Iya, iya, sekolah. betul Bu. Hmm. Kalau saya mendengar rencana Bapak itu bagus sekali ya Pak. Saya mendukung, sangat mendukung rencana Bapak ini. Mudah-mudahan semua rencana Bapak itu bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapannya Bapak, sesuai dengan harapannya murid-murid, sehingga bisa tadi menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi di kelas Bapak itu. Iya, iya begitu Bu. Karena dari hasil diskusi tadi saya sudah mendapat gambaran dari hasil diskusi ini bahwa segala permasalahan yang kita hadapi khususnya di kelas itu harus dibarengi dengan komitmen, bagaimana cara melihat situasi yang ada di kelas, kemudian cara melaksanakan pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan anak sehingga pembelajaran yang kita dambakan dapat terlaksana dengan baik seperti tadi yang diinformasikan kepada Ibu bahwa kita harus menggunakan berbagai sumber pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak itu dapat belajar dengan baik dan tentunya sangat menyenangkan sehingga apa yang kita cita-citakan yaitu peningkatan literasi ya, anak-anak itu dapat meningkat. Artinya setidaknya eh, kalau misalnya sekarang ratingnya di bawah rata-rata, mungkin setidaknya ke depannya sudah bisa mencapai angka 7 sampai 80% lah Bu peningkatannya. Ya, terima kasih banyak Bu atas ide-idenya, kemudian informasi yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini sebagai bekal untuk saya untuk bekerja lebih baik. Artinya sudah ada dorongan dari Ibu, mungkin dari juga teman-teman yang lain, sehingga dengan otomatis kita bisa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak. Sekira begitu, Bu. Iya Pak. Ya, terima kasih, Mudah-mudahan Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan lain waktu mungkin saya bisa berkomunikasi dengan Ibu tentang permasalahan-permasalahan atau ada tindak lanjut dari permasalahan yang kita bahas hari ini, Bu. Sekira iya Pak. demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.